Oke, sebelum ke Power BI, saya mau share sesuatu, mohon izin, apakah sudah terlihat layarnya? Oke. Belum. Sudah. Nah, Sip. jadi saya, ada di Microsoft ya, di Microsoft itu kita ada namanya Power Platform. Nah, ini Power Platform ini, di kita ya, khususnya di supply chain ini sangat membantu ya. Contohnya yang pertama ini adalah, ada Power BI, itu adalah salah satu bagian dari Power Platform. Gunanya adalah untuk visualisasi data dan analitik. Terus yang kedua, ada Power Apps juga, ini bisa membantu kita di supply chain, contohnya misalkan kayak kita di warehouse. Nah, kita bisa buat form-form yang simpel, misalkan untuk approval ataupun untuk, purchase purchase order ataupun yang lainnya kita bisa, menggunakan Power Apps ya. Terus untuk selanjutnya untuk otomasi, flow ataupun, task-task yang repetitif dari Power Apps ataupun Power BI kita bisa integrasikan dengan Power Automate untuk otomasinya. Jadi kita nggak perlu misalkan klik ini atau misalnya kita perlu, copy paste data secara berulang-ulang, nah itu kita bisa lakukan menggunakan Power Automate. Terus yang keempat ada Power Page, ini gunanya adalah untuk membuat website ya kalau misalnya kita di, supply chain, nah ini kita bisa ya branding ataupun kita bisa buat website tanpa harus bikin hosting lagi ya. Kita bisa pakai Power Page ini untuk buat website company kita ataupun misalkan website divisi ataupun untuk website khusus, divisi supply chain ataupun sales ataupun yang lainnya. Terus yang terakhir yang sekarang lagi booming adalah agentic AI. Nah, ini kita bisa pakai Copilot Studio untuk, menjadi agent AI kita. Nah, ini kita bisa pakai. Nah, tapi semua fitur ini bisa dipakai kalau di corporate kita ataupun di company kita menggunakan Office 365 minimal itu yang E3 ya, E3 itu nanti kita bisa dapat, fitur Power BI, Power Apps, sama Power Automate, dan kalau untuk yang E5 itu bisa dapat yang Power Page sama Copilot Studio. Jadi ya tool-tool ini sangat membantu khususnya di supply chain. Nah, ini juga yang, kita saya develop di tempat kerja saya, khususnya sekarang ini yang lagi di-develop adalah di Power BI, Power Apps, dan next-nya akan, merambah ke Power Automate. Jadi sekilas ya di Microsoft ini banyak, tool-tool yang bisa ngebantu kita praktisi ataupun, penggiat supply chain untuk mempermudah, task-task yang khususnya repetitif ya. Oke, itu sedikit intermezzo dari saya. Oke, sekarang kita lanjut ke materinya. Untuk materinya nanti kita ada teori dan juga, sebenarnya ada praktek ya. Misalkan, tadi kan Pak Aji sudah share ya untuk link install-nya ya. Kalau misalkan sudah ada yang install ataupun ada yang baru mau install, bisa install sekarang sambil saya menjelaskan teori, teman-teman sambil install, sambil download juga ya, karena kalau nggak salah tuh aplikasinya itu 400 mega tapi free ya, kita bisa pakai. Jadi, aman, nggak harus login segala macam, bisa kita pakai gratis ya, free. Karena kalau Tableau itu nggak bisa ya, nggak bisa dipakai gratis. Nah, kalau Power BI ini bisa dipakai secara gratis. Iya, jadi buat teman-teman yang mau mengoptimalkan sesi ini, ya, apalagi yang lagi pakai PC atau laptop, ya, ke WA Group, itu ada linknya, bisa klik di sana untuk install Power BI-nya, Microsoft Power BI. Ya, Siap, thank you Pak Haji reminder-nya. Oke, untuk kontennya nanti saya di pertama akan perkenalkan diri ya, kerja di mana ataupun experience seperti apa, terus next-nya ada di pengenalan Power BI, terus terkait supply chain challenge challenge seperti apa sih, saat ini, dan kenapa sih kita butuh Power BI dan implementasinya seperti apa, dan, Power BI itu kan adalah bagian dari visualisasi data. Nah, teknisnya seperti apa sih setelah kita melakukan implementasi di supply chain, nah menampilkannya seperti apa. Dan yang terakhir kita akan coba praktek mungkin yang, ringan-ringan ya, karena sudah di malam hari dan hari Minggu, besok kerja pula ya di hari Senin. Oke, tanpa berlama-lama saya izin memperkenalkan diri, nama saya Kemal Megata Prakasa. Kalau gelar kuliahnya nggak saya masukin ya, cuma beberapa gelar ya, khususnya untuk yang CDA ini adalah Certified Data Analyst ya. Itu saya dapat di tahun kemarin melalui sertifikasi, BNSP. Terus untuk pengalaman, saya sebagai Supply Chain Excellence di Stun, dan juga sebagai, Master Trainer di Inisiator Academy. Dan untuk
pengalaman kerja sebagian besar banyaknya di manufaktur ya, manufaktur alat berat dan terakhir ini selama, kurang lebih 2 tahun lebih ini itu di industri ban. Dan untuk training, alhamdulillah sudah beberapa, ada di Pegadaian, Toyota, AHM, Bank Indonesia, Summarecon, ABM, dan, yang lainnya. Jadi untuk training juga, skopnya lebih ke data analitik, visualisasi, ataupun machine learning ya, dan, juga nantinya AI. Itu sedikit perkenalan dari saya. Kita lanjut untuk Power BI itu apa sih? Ya, ah, Power BI sebenarnya kalau, eee, kita lihat itu adalah sebenarnya adalah dia tool yang advance-nya Excel. Jadi kalau misalkan Excel itu sebenarnya kalau menurut saya itu sudah powerful ya, cuman balik lagi karena data itu semakin masif ya, khususnya kita di supply chain, nah itu kita nggak bisa, terus-menerus memaksa Excel ataupun menge Excel itu karena balik lagi, raw limitnya itu adalah di 1 juta sekian ya kalau di Excel. Nah sedangkan kalau kita di supply chain kan udah, misalkan company kita udah berpuluh-puluh tahun, belasan tahun, nah itu data semakin banyak akhirnya tidak, bisa di, akali ataupun kita aplikasikan menggunakan Excel. Nah, itu contohnya waktu saya kerja di Komatsu, itu saya punya database, terkait historical boom ya, bill of material, itu sekitar 12 juta row. Akhirnya, Excel-nya tidak bisa digunakan lagi untuk membuat dashboard, akhirnya saya pakailah Power BI ini itu di tahun 2020 ya, pertama kali saya pakai. Jadi ini adalah tool business intelligence yang fungsinya memang untuk ya meng-connect data antara data satu dengan yang lainnya. Terus kita bikin modelingnya juga supaya bisa, terintegrasi antara satu dengan yang lainnya dan juga, final adalah untuk memvisualisasikan data. Nah, kenapa sih minimal Power BI? Nah, tadi kita bisa, mengkoneksikan tentang informasi, data jutaan row ya. Paling banyak itu kemarin waktu project di Temin itu kalau nggak salah dulu sekitar 15 sampai 20 juta row gitu ya. Nah itu lumayan banyak karena memang historical, ini ya, production dari tahun 2000 sekian. Dan juga bisa membangun relationship, terus juga kita bisa, menggunakan DAX ya untuk perhitungan-perhitungan yang kompleks itu, kalau DAX ini sebenarnya similar dengan function ataupun formula yang ada di Excel. Terus ya kita bisa bikin interaktif report ya karena hasil dari Power BI ini bisa kita injek di PowerPoint. Jadi misalkan kita mau presentasi secara interaktif, ya nggak perlu di-screenshot tapi kita cukup, masukkan linknya, link Power BI itu ke dalam PowerPoint. Nah kita bisa explain, di dalam slide, dikombinasikan dengan beberapa materi yang lainnya. Dan kita juga, bisa combine dengan beberapa aplikasi yang menggunakan API ataupun, integrasi dan yang lainnya. Nah, kalau kita lihat antara Excel dan Power BI sebenarnya ada irisannya, yaitu adalah yang pertama adalah Power Query. Ini adalah backend yang ada di Power BI ataupun di Excel ya untuk cleaning data ataupun untuk mentransformasi data itu sama-sama ada di Excel juga. Terus yang kedua ada data model. Nah ini kalau di Excel sih familiar sama namanya adalah Power Pivot. Nah ini juga ada ya di Excel dan di Power BI juga ada. Yang terakhir yang similar adalah DAX ya. Nah, kalau di Excel tadi namanya adalah formula atau function, nah kalau di Power BI namanya adalah DAX ya. Jadi kalau misalkan di Excel itu sudah terbiasa, ketika kita menggunakan Power BI, itu tidak terlalu, sulit ya untuk mengikuti fitur-fiturnya. Dan kalau menurut saya pribadi setelah saya mencoba beberapa tool itu ada Looker, ada, Power BI, ada Tableau ataupun Python atau visualisasi memang kita sebagai Microsoft user ya, itu lebih friendly memang Power BI ini ya, karena secara settingan itu mirip-mirip ketika kita membuat dashboard di Excel ya. Nah, untuk download-nya juga ada, beberapa cara. Ada yang pertama kalau misalkan di laptop corporate-nya itu sudah ada, Office 365-nya, nanti bisa langsung dari Microsoft Store. Kalau tidak, diblok sama IT-nya, itu bisa langsung dari Microsoft Store atau bisa dari link, bisa dari web ya. Nah itu tadi linknya sudah di-share oleh Pak Ajeh, nah itu adalah nomor 2 caranya. Terus yang nomor 3
itu bisa diinstal dari, Office 365. Nanti juga bisa, jadi ada 3 cara, cuman biasanya rata-rata karena yang nomor satu diblok, nomor 3 juga kurang familiar, memang nomor 2 ini yang banyak, dipakai untuk instalasi ya, stepnya. Nah, ini adalah settingannya. Jadi, ya di Power BI juga kalau bisa sih misalnya kita pakai Excel, pakai Power BI, nah itu settingan-settingan kayak misalkan global, kayak koma, titik koma, nah itu juga perlu diperhatikan untuk supaya antara data di Excel ketika diimpor ke Power BI itu sama, value-nya. Itu jangan sampai nanti di Excel itu ada koma itu titik, nah di Power BI koma itu koma. Nah itu, eee, saya pernah punya case, itu tidak diganti settingannya, akhirnya ketika diimport datanya menjadi aneh. Nah itu juga penting. Nah untuk Power BI sendiri itu ada 2 ya, jadi ada backend itu adalah Power Query-nya, nah ada juga front end. Nah front end adalah ada kanvasnya. Nah ini kanvasnya, terus ada juga data view untuk melihat, tabular datanya, terus yang ketiga adalah model view untuk, membuat data model ataupun relationship antara data satu dengan data yang lainnya. Jadi gampangnya adalah ada backend dan ada front end. Backend untuk kita cleaning, transformasi, ataupun kita menambahkan data, nah itu kita di backend, tapi kalau udah, skupnya ke visualisasi dan analitik itu ada di front end. Nah itu adalah, 2 ya. Nah, apapun yang kita, lakukan di backend itu pasti akan mempengaruhi hasil yang ada di front end ya. Nah ini adalah, contoh untuk Power Query Editor ya, fitur-fiturnya. Nanti kalau misalkan di Excel sudah pernah pakai Power Query, nah ini mirip ya. Cuman ada beberapa, fitur saja yang beda, tapi secara overall itu 80% mirip. Nah ini untuk model view, ini adalah untuk, data model ya. Nah ini kalau yang background-nya programmer, nah ini mungkin, paham ini adalah data model untuk menyatukan antara, data tabel satu dengan tabel yang lainnya. Nah ada data view, ini tabel. Nah tapi kalau, data view ini kita bisa melihat tabel yang sudah kita import, tapi tidak bisa kita, edit ya di sini. Cuma bisa di-short ataupun dirubah format, koma, titik, ataupun, format tahun, ataupun format teks, tapi tidak bisa merubah isi data. Terus yang keempat adalah report view, ini adalah tampilan kanvasnya. Nah, ini kita kalau untuk membuat visualisasi ataupun, membuat filter, slicer, ataupun segala macam, nah kita buatnya adalah di kanvas ini, ataupun disebutnya kalau di Power BI namanya adalah report view. Nah, ini ada beberapa referensi juga, ada untuk kita coba, cari-cari rekomendasi. Cuman kalau sekarang karena udah ada ChatGPT ataupun AI chat yang lainnya tuh lebih enak sih nanya ke situ ya, kalau kayak saya sekarang untuk DAX ataupun untuk beberapa fitur yang mungkin, baru ataupun advance, nah itu saya, lebih enak tanya ChatGPT sih dibandingin buka referensi, beberapa referensi ini. Nah, untuk jadi untuk Power BI sendiri itu sebenarnya ada 2, apa ya namanya, ada 2 dunia ya. Jadi yang tadi teman-teman download adalah itu yang di desktop, di laptop kita masing-masing. Nah itu, kita ngerjain segala sesuatu di desktop ya, berarti di laptop kita ataupun di PC kita masing-masing. Dan nanti, setelah kita kerjakan yang ada di desktop ataupun PC, nah dengan catatan kita punya akun kantor ataupun punya akun pribadi yang, sudah terdaftar di Power BI. Nah kita bisa mengupload hasil, kerja kita ke cloud-nya si Power BI, itu namanya adalah Power BI Service. Nah inilah, misalkan kita di supply chain kita sudah upload, nah ini di Power BI Service ini, di dashboard yang sudah kita buat bisa dilihat oleh orang lain. Misalkan contohnya di planning kita mau kasih lihat ke manajer kita, nah kita upload dulu gitu kan ke Power BI Service. Nah setelah itu manajer kita bisa melihat di HP, di, tablet ataupun di laptop, nah itu. Nah itu adalah, 2 dunia berbeda. Jadi desktop untuk pengerjaannya dan untuk Power BI Service adalah untuk cloud-nya, untuk supaya semua orang bisa melihat. Nah, dan itu juga bisa di-setting secara public ataupun private. Misalkan private ya
berarti cuma satu organisasi yang bisa ngelihat. Misalkan publik, misalkan contohnya kita mau kasih lihat nih ke vendor gitu, misalkan vendor manajemen ini ya, dashboard. Nah, itu kita bisa informasi ke IT supaya dashboard untuk vendor manajemen tersebut dipublish secara publik gitu. Jadi semua vendor itu bisa melihat performance-nya masing-masing. Oke. Selanjutnya untuk challenge di supply chain. Nah, kenapa sih Power BI dan supply chain itu baik ataupun bagus ya? Karena ya baik lagi kan sekarang itu supply chain itu makin kompleks ya dengan adanya tarif segala macam ataupun demand yang nggak menentu, dan pastinya kan kita butuh analisa ya, analisa supaya segala sesuatu itu decision making ya by data ya. Nah, datanya ada sih, pasti ada gitu, tapi kan baik lagi, data yang ada itu belum tentu divisualisasi kan. Contohnya seperti yang di gambar ini, kalau misalkan kita nggak memvisualisasi, nah itu sulit juga, apalagi datanya banyak, misalkan contohnya saya di perusahaan ban, melihat historical 10 tahun, saya cuma memakai intuisi. Nah, itu pasti sulit kan, akhirnya terbitlah Power BI ini sebagai solusi untuk memvisualisasi ya, secara real time, ataupun kita juga bisa flashback historicalnya seperti apa sih, dari data historical 10 tahun, terus kita buat forecasting-nya, nanti dari hasil forecasting tersebut akan kita visualisasikan juga ke Power BI, dan kita akan memberikan idea, ataupun kita bisa memberikan, ya ini hasil visualisasinya seperti ini kira-kira. Misalkan, ketika kita membuat forecasting, misalkan kira-kira forecasting untuk ban 10 tahun ke depan kira-kira seperti ini forecasting-nya. Itu kita memvisualkan adalah menggunakan Power BI supaya apa ya, supaya data-data yang tadi sudah diintegrasikan ataupun sudah dikoneksikan antara data sales, misalkan data tim planning ataupun data tim delivery itu sudah dikoneksikan, ya alangkah baiknya kita menggunakan Power BI. Kalau misalkan ada yang tanya, "Kan pakai Excel bisa Pak, buat dashboard-nya?" Iya bisa, cuman balik lagi, kalau kita pakai Excel sebenarnya bisa kalau memang, datanya nggak terlalu banyak, ataupun itu tidak perlu dilihat secara real time. Karena kalau misalkan Excel itu kita mau buka di HP susah, mau buka di tablet, mungkin agak ada limitasinya. Dan kita juga kalau untuk, beberapa page itu mungkin agak sulit. Nah, sedangkan kalau di Power BI kita bisa beberapa halaman, dan balik lagi di HP juga kita akan terasa seperti membuka website biasa ataupun kita buka di tablet. Nah, itu adalah sebagai solusi, jadi, top manajemen itu akan bisa lebih gampang melihat report ataupun membuat decision making karena semua visualnya sudah terlihat dengan, baik ataupun secara real time ya pastinya. Nah, yang tadi tantangannya datanya balik lagi ya, kalau di supply chain pasti masih banyak ya menurut saya datanya kepisah-pisah. Jadi antara, walaupun dalam skop supply chain misalkan datanya, purchasing, datanya planning, nanti datanya, tim delivery, datanya tim warehouse itu pasti masih kepisah-pisah. Akhirnya dengan adanya GOM Power BI, nah mau nggak mau kan masing-masing PIC itu yang menggabungkan data gitu kan, gimana caranya mungkin bisa jadi bikin satu database, nanti bisa diskusi dengan IT. Nah, akhirnya nanti database-nya bisa, terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, dengan ketidakpastian demand itu juga, sulit diprediksi, akhirnya ya kita coba analisa menggunakan, tool yang lain. Nah, kita bisa integrasikan dengan, Power BI ya. Terus keterlambatan ya karena kita nggak bisa ngeliat KPI nih, karena tidak ada visualisasinya. Nah, kalau di Power BI juga bisa ada notifikasi, tapi harus diintegrasi dengan beberapa sistem yang lain ya. Tapi kalau by email sih sebenarnya bisa, misalkan ada, mmm, tidak tercapai segala macam, nah kita bisa pakai notifikasi, cuma memang agak lumayan advance ya kalau untuk pakai notifikasi. Nah, gimana sih, Power BI itu bisa menyelesaikan masalah dari supply chain? Nah, yang pertama konsolidasi data ya, menggabungkan data, terus real time, terus bisa, eee, analitik secara prediktif, tapi ini di-combine dengan Python ataupun R ya, dan juga bisa, notifikasi secara otomatis. Nah, untuk implementasinya
seperti apa sih? Nah, kalau yang di supply chain ya sebenarnya pada umumnya itu sumber datanya kan nggak jauh-jauh dari ERP, WMS, TMS, ataupun beberapa file Excel, ataupun beberapa aplikasi yang dibuat oleh vendor ya. Nah, ini asalkan kita punya database-nya ya, itu kita akan bisa mengintegrasikan ke Power BI ya. Nah, setelah kita bisa dapat akses ini sumber datanya, barulah kita melakukan transformasi data di Power BI menggunakan Power Query ataupun menggunakan backend yang ada di Power BI itu sendiri ya, supaya apa? Ya supaya data-data yang ada itu ya bisa benar-benar terabsorb dengan baik ya, ataupun benar-benar clean supaya bisa benar-benar dipakai ya, dipakai untuk visualisasi. Nah, setelah mentransformasi, kita buat juga modelingnya nih, karena kan data supply chain itu nggak mungkin satu 2 tabel kan, pasti mungkin ada beberapa, belas tabel ataupun beberapa puluh. Nah, ini kita bisa membuat relationship antara tabel satu dengan tabel yang lainnya menggunakan, data model. Itu juga, merupakan salah satu fitur yang ada di Power BI. Terus, yang keempat ada visualisasi. Nah, visualisasi juga yang kita harus sesuai dengan konteks. Misalkan kita mau melihat tren, ya berarti kita menggunakan misalkan apa, line chart, terus kita mau melihat KPI berarti menggunakan KPI chart, kita mau melihat demografi berarti menggunakan maps. Nah, setelah itu baru adalah kita melakukan distribusi report ya. Jadi kita memberikan insight, yang sudah kita buat melalui dashboard, itu didistribusikan melalui Power BI service itu sendiri ya, balik lagi. Nah, jadi dari 5 poin ini sebenarnya 2 poin yang di atas, sumber data dan transformasi data, ini, sangat-sangat membutuhkan literasi data yang baik. Jadi kalau kemarin Pak J share, jadi walau secanggih apapun tool-nya, ya kalau kita nggak paham data kita sendiri itu ya percuma jadinya ya. Walaupun kita, pakai misalkan Tableau ataupun yang lainnya yang mahal-mahal lah, tapi kalau kita sendiri nggak paham sama data kita, akhirnya ya sulit juga apa yang mau diambil, dari mana, terus apa yang mau dibersihin datanya, apa yang mau dirubah, kita juga, nggak paham. Terus kalau untuk permodelan, mmm, base skill yang sangat-sangat dibutuhkan adalah kita mengerti namanya adalah, database ya. Database ataupun, data modeling itu penting banget karena untuk membuat koneksi antara tabel satu dengan tabel lainnya itu juga, perlu sedikit programming skill ya. Walaupun sebenarnya nggak harus belajar utuh, tapi yang penting kita paham apa sih itu data model dan apa sih itu namanya one to one, one to many ya. Itu juga kita harus pelajari. Terus untuk visualisasi, key point-nya adalah yang penting kita, paham nih yang mau ditampilkan apa, chart-nya apa. Nah, itu harus relevan. Jangan sampai, apa ya namanya, jangan sampai antara informasi yang mau kita sampaikan dengan chart-nya itu nggak nyambung, akhirnya audiens nggak akan bisa paham, apa sih isi dari dashboard kita. Terus yang terakhir ya kalau distribusi key point-nya adalah yang penting kita, kasih akses ya, karena di Power BI ini sekuritasnya tinggi, jadi nggak bisa sembarangan, orang buka ya. Jadi benar-benar harus sesuai dengan rule-nya. Kalau misalkan saya, Pak Aji sebagai manajer saya, tapi Pak Aji nggak saya kasih akses gitu. Nah, saya kasih akses untuk buka report, ya nggak akan bisa buka gitu. Jadi harus dikasih akses dulu. Makanya itu sekuritasnya juga tinggi. Nah, ini tadi sudah kita bahas integrasi. Nah, untuk, analisa prediktifnya dan supply chain apa aja sih kira-kira? Nah, yang pertama untuk di, forecasting bisa optimalisasi inventory, metriknya nanti forecast-nya lebih akurat, dan untuk, maintenance prediktif bisa mengurangi downtime. Terus untuk rute ya, bisa lebih efisiensi. Nah, kita bisa melihat secara demografi kan, kalau misalkan kita, punya tracking truk-nya ya. Terus untuk, vendor kita juga bisa mitigasi resiko dengan risk management ya. Nah, untuk implementasinya step-nya yang pertama, kita lihat dulu nih identifikasi kebutuhannya seperti apa dari sumber datanya, terus baru kita coba, rancang arsitektur datanya, misalkan data, planning,
data delivery, data warehouse itu mau seperti apa, mau ditaruh di mana, apakah mau di dalam satu wadah database, nah itu harus coba didiskusikan. Terus, development-nya seperti apa sih kita membangun koneksi datanya antara satu dengan yang lainnya. Apakah ada satu orang khusus atau misalkan masing-masing, section tadi punya, 1 orang untuk yang develop. Nah, yang terakhir barulah kita, deployment dan juga pastinya, share knowledge tentang Power BI itu ke user-user yang lain supaya ya ketika ada rolling ataupun yang lainnya, ataupun ketika ada small ada perubahan kecil gitu ya, nah itu semua orang bisa melakukan itu atau ada penambahan-penambahan itu semua orang bisa melakukan. Nah balik lagi ya, untuk Excel user nih Power BI, cukup friendly ya untuk dipelajari. Next-nya, terkait teori untuk visualisasi data ya. Jadi, setelah kita pelajari ini ya, setelah kita pelajari terkait literasi data, terus kita juga memahami, bisnis prosesnya seperti apa, terus kebutuhannya seperti apa nantinya untuk visualisasi. Nah itu kita, buat 3 pertanyaan nih gitu. Ya jenis datanya apa sih yang dikerjain gitu kan. Misalkan geospasial gitu kan ataupun nantinya hasilnya demografi, time series, historical, terus hierarki, atau data finance gitu kan isinya keuangan, profit ataupun, revenue dan yang lainnya. Terus kedua, yang kita ingin komunikasikan apa sih gitu kan, komparasi gitu kan, atau isi, komposisi gitu, atau, kita mau melihat relationship gitu, atau kita mau melihat, distribusi. Nah itu pasti hasilnya akan beda lagi gitu, dan yang kita butuhkan, komparasi ya berarti nanti kita butuhnya chart apa, terus yang kita butuhkan distribusi, kita butuhnya chart apa. Terus yang ketiga, yang sebenarnya, penting nih ya, end user-nya siapa gitu kan. Jadi kita buat dashboard ini, buat ke siapa? Ke analis gitu, sesama analis, atau ke manajer, atau ke eksekutif, atau ke publik gitu. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa sih nggak dibuat sama persis semuanya? Ya kalau bisa dibilang itu agak sulit karena contohnya misalnya di level eksekutif tidak akan, mau melihat dashboard yang, apa ya, too much detail gitu. Jadi yang daily achievement-nya kita kasih lihat itu mungkin akan tidak terlalu menarik gitu ya untuk eksekutif level ya. Pasti mereka akan lebih tertarik melihat ya KPI-nya gimana gitu kan, merah, biru atau seperti apa gitu. Itu yang akan lebih, dibutuhkan untuk eksekutif ya. Untuk manajer mungkin agak lebih, di bawah lagi, lebih butuh KPI tapi juga mungkin ada sedikit detail. Kalau sesama analis mungkin, sama-sama butuh melihat secara detail. Nah itu sih bedanya ya, untuk yang di poin ketiga. Nah ini ya, yang poin pertama jenis data apa sih yang dikerjakan, time series, kategorikal, ataupun, survei. Jadi balik lagi dari sini ya kita akan, bisa mendefine chart apa nih yang harus kita siapkan gitu kan. Dan balik lagi, setelah chart ada warnanya juga nih. Ada yang company itu strict jadi ya kalau untuk chart, eee, tidak achieve berarti warna merah, yang achieve warna biru gitu ataupun warna hijau. Ada juga yang tidak achieve warnanya hitam. Nah itu juga harus diperhatikan. Kelihatannya simpel tapi, sangat penting sebenarnya di beberapa corporate yang memang menganut warna itu ada hierarkinya tersendiri. Nah, terus kayak yang kedua, jenis datanya apa yang, kita ingin komunikasikan. Yang pertama adalah komparasi nih ya, komparasi berarti kan kita meng-compare antara, item satu dengan item yang lainnya. Nah, ini kita pakainya adalah kolom chart ya ataupun bar chart. Jadi kalau bar chart itu akan, lebih mudah melihat antara satu dengan yang lainnya seperti apa sih perbandingannya. Terus kita juga bisa melihat pakai, tabular, ya pakai tabel dengan menggunakan heat map ataupun
Kita bisa menggunakan radar chart ya, ataupun bisa disebut juga spider chart. Bisa juga melihat line chart ya antara, performance misalkan tahun lalu dengan tahun sekarang itu juga bisa menggunakan line chart ataupun area chart ya untuk, data-data yang menggunakan deret waktu. Terus, next-nya ada di komposisi ya. Jadi kalau komposisi, ya kita melihat isi datanya. Nah, itu biasanya kalau yang familiar, itu kita bisa pakai donut chart ataupun pie chart. Nah, cuman kalau donut sama pie chart ini, kalau saya pelajarin, saya baca-baca beberapa buku itu, maksimal itu ada di 5 sampai 6 item aja. Kalau misalkan lebih dari itu, pakai donut ataupun pie chart itu akan tidak tersampaikan dengan baik, apa yang ingin divisualkan. Jadi kita bisa ganti dengan misalkan, waterfall, itu untuk yang cost ya biasanya accounting segala macam, ataupun finance, ataupun kita bisa pakai, tree map ya. Nah itu kan dia lebih lebar ya tree map, nanti bisa, dipakai untuk beberapa item yang mau kita tampilkan, misalkan ada 20 ataupun 10, nah itu kita better menggunakan tree map, ataupun bisa juga kita menggunakan bar chart juga boleh gitu. Terus distribusi, ini biasanya untuk yang, datanya berisi statistik ya, atau kita bisa pakai histogram. Ataupun kita juga bisa, menggunakan, scatter plot ya. Nah kalau untuk, relationship, kita bisa menggunakan scatter plot juga, bubble chart ataupun correlation matrix ya. Jadi balik lagi, eee, secara pattern sih komparasi, komposisi, distribusi, dan relationship ini memiliki masing-masing. Cuman memang kalau bar chart itu ya, bar chart itu, eee, terlihat common ataupun dipakai sejuta umat ya, tapi memang bar chart itu memang banyak fungsinya. Jadi untuk komparasi dan komposisi ya contohnya, tapi kalau distribusi memang ataupun relationship itu sama-sama bisa memakai, scatter plot ya. Jadi, nah ini juga sebenarnya ada ininya, ada guideline-nya nanti, saya bisa share di grup ya ada guideline-nya. Jadi ketika teman-teman mau buat chart, bukan hanya di Power BI tapi di Excel ataupun di, spreadsheet itu akan lebih baik kalau menggunakan pattern tersebut supaya informasi yang disampaikan itu akan, tersampaikan dengan baik ya, apapun tool-nya ya. Terus yang ketiga, siapa sih end user-nya ya? Nah ini balik lagi ya kalau misalkan kita sudah buat dashboard di Power BI, itu contohnya adalah ketika, saya men-trainer di men-training di Semarekon, mereka itu, menggunakan Power BI sebagai report-nya. Jadi report-nya sudah tidak menggunakan PowerPoint, tapi mereka menggunakan, Power BI, semuanya ada di Power BI untuk report-report-nya. Nah tapi mereka mensiasati ada yang dashboard khusus eksekutif, ada dashboard yang khusus, sesama analis. Jadi ada yang, hanya general information ataupun dia, world KPI ataupun ada yang detail gitu. Nah itu juga, salah satu cara untuk visualisasi yang kita lakukan supaya lebih efektif ya, karena balik lagi kebutuhannya berbeda-beda ya, antara analis, sesama analis, manajer, dan eksekutif. Nah ini ya, untuk framework-nya, mendesain dashboard. Yang pertama kita tentuin dulu tujuannya nih, kita mau buat dashboard di Power BI itu buat apa sih gitu kan. Jangan sampai kita hanya hype gitu kan, karena tool-nya, terlihat advance ataupun ya lagi hype-nya tinggi, data big data, visualisasi segala macam, tapi kita, belum tahu nih tujuannya mau ngapain kita buat visualisasi gitu kan. Terus kedua, kita pilih juga metrik yang tepat ya, jadi KPI yang mau ditampilin itu apa aja sih. Terus yang ketiga, pastikan data-datanya juga sudah clean ya. Jadi ya datanya tuh udah benar-benar efektif untuk ditampilkan secara, visualisasi. Terus terus beberapa data yang mungkin nggak terpakai yang lebih baik di, take out ya ataupun di cleaning. Terus juga, nomor 5 ya layout-nya ataupun desainnya juga benar-benar, kita desain sedemikian rupa sedemikian rupa, mungkin nggak harus bagus-bagus banget, yang penting, looks profesional supaya dashboard-nya juga, enak dipandang oleh user ya. Apalagi user-user yang, top manajemen itu mereka akan lebih tertarik ya
dashboard-nya itu clean, walaupun nggak banyak desain, yang penting jelas ya apa yang mau ditampilkan dan clean. Dan balik lagi, setelah dashboard-nya jadi, nah storytelling-nya juga harus jelas ya, karena percuma dashboard-nya kompleks segala macam, tapi storytelling-nya nggak dapet, ya ujung-ujungnya juga tidak akan dimengerti oleh user. Nah ini sampelnya ya, sampel data dummy ya dari Dataco Global Dashboard ya. Karena kita ada overview, ya ini overview-nya. Jadi report apa ya namanya shortcut report lah. Jadi semua KPI udah ada di depan gitu. Kalau misalnya mau ngeliat performance ya tinggal lihat di performance, nanti mau ngeliat detail ada di detail gitu kan. Nanti ada beberapa slicer juga untuk user melihat, oh misalkan tahun 2016 seperti apa sih performance-nya, 15 seperti apa. Nanti kan juga kita lihatnya secara sales, nanti secara profit seperti apa, ini secara order seperti apa. Jadi ada beberapa fitur yang bisa kita pakai ya kalau misalkan kita presentasinya menggunakan dashboard ya, bukan menggunakan slide. Nah, untuk teorinya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau tadi ada beberapa yang sudah praktek. Kalau kita sudah nah kalau untuk teorinya kita sudah selesaikan, saya coba share datasetnya ya kalau misalkan. Bentar, kita coba lihat ada pertanyaan nggak? Oh iya, boleh Pak Haji. Ya, Sambil so share far gimana? Jelas gak jelas? Ada yang mau bertanya nih, Pak Muammar nih ada pertanyaan nih, itu kayaknya ya. Pak Muammar, halo Pak. Halo, iya, punten Pak. Ya, gimana Pak? Ini di slide sebelumnya Pak, yang langkah-langkah tadi, 2 slide sebelumnya. Ya, gimana Pak? Yang menghilangkan noise itu maksudnya dia menghilangkan data outlier atau gimana ya Pak ya? Data yang di luar range atau gimana Pak maksudnya Pak? Ya, Terima kasih. untuk sebentar. Ini ya clutter and noise. Jadi Iya betul, iya. yang tadi Pak Muhammad sampaikan betul ya. Jadi ada beberapa outlier, tapi balik lagi untuk outlier-nya juga itu kita harus mencoba tanyakan ke superior kita. Misalkan, Pak, ini ada beberapa value yang kosong ya terkait data sales. Misalkan ada secara ordering atau ada misalkan ada 100 baris yang price-nya kosong. Iya. Nah itu secara quantity kan mungkin ada tapi secara price kosong. Nah itu seperti apa? Misalkan dari superior kita, oke, delete, nah kita delete. Tapi kalau misalkan kita belum dapat approval, nah itu kita tahan dulu gitu. Jangan sampai kita delete duluan gitu kan. Jadi kita bisa kasih lihat nih perbandingan hasilnya antara kita menghapus outlier dengan tidak menghapus outlier gitu. Pasti ada plus minusnya soalnya. Ataupun bisa kita normalisasi mengisi price-nya gitu, menggunakan average misalkan dengan tipe produk A, ternyata average-nya itu misalkan 1 juta ya, berarti kita masukin value yang kosong itu 1 juta. Nah itu juga bisa sih Pak Muhammad. Oh gitu juga bisa ya Pak ya. Berarti data yang di luar, misal di luarnya itu terlalu besar atau terlalu kecil, kita ganti rata-rata gitu ya Pak ya? Iya bisa, itu bisa. Oh baik, siap Pak. Terima kasih Pak. Siap, sama-sama Pak Muhammad. Pak Muammar udah clear ya. Ini ada Mas Rizky nih, Mas Rizky silakan. Oke, terima kasih Pak Kemal atas share-nya nih. Saya mau tanya, mungkin sedikit aja ya Pak. Ini kan tadi pembahasan tentang Power BI ya Pak. Yang kalau kita membahas mungkin hampir 11-12 sama Excel lah ya. Hampir mirip, bukan gitu ya Pak? Ya. Sama apa Pak? Sorry, hampir mirip. Secara sistem ini, kalau di Power BI ini ada fitur, karena kita tadi menggabungkan antara data-data yang tadi masih terpencar-pencar nih SCM-nya, dari purchasing, warehouse, logistik, segala macam tuh. Nah, di Power BI ini ada akun atau fitur itu nggak sih Pak, batasan antar departemen gitu. Ketika gitu, batasan
purchasing itu di sini ranahnya. Cuma dia bisa melihat gitu prosesnya yang tadi pembelanjaan di vendor atau proses planningnya PPIC itu bisa lihat itu di Power BI ini bisa nggak ya Pak? Itu sih kalau saya. Nah, jadi yang mau ditanyakan Mas Rizky berarti adalah terkait hasil dashboardnya ya? Iya benar. Nah, jadi kalau hasil dashboardnya itu kan kita akan, misalkan saya kan upload ke cloud nih. Nah, setelah saya upload ke cloud itu, saya bisa milih siapa yang bisa melihat hasil dashboard saya. Misalkan contohnya Pak J di supply chain, berarti hanya Pak J saja bisa ngelihat karena saya hanya share ke Pak J, gitu Pak Rizky. Tapi ke Pak Rizky tidak, karena Pak Rizky tidak saya share. Jadi yang tadi Pak Rizky tanyakan bisa kita setting siapa yang mau kita setting bisa melihat, siapa yang tidak, gitu sih Pak Rizky. Kualitasnya tinggi gitu. Oh berarti ada super admin lah ya Pak, berarti gitu ya Pak ya, untuk yang Iya. bisa membuka akun dan siapa yang bisa lihat atau tidak ya? Iya. Jadi intinya sih yang bisa buka hasil dashboardnya adalah kita pertama ya sebagai usernya, yang kedua adalah IT gitu sih. Karena IT kan pasti kan punya ini kan admin lah, atau super admin kan. Nah itu sih. Jadi ada 2 orang yang bisa buka. Oke, terima kasih. Oke, Pak Rizky, oke ya. Clear. Nah, berikutnya Dari dua ada lagi. yang rasain juga nih Pak Anggit. Silakan Pak, rame nih ya kan. Ya, terima kasih Ayo, Pak jelas kayaknya. Ade. Ya, izin bertanya Pak, Silakan. ini terkait Power BI ya. Jadi artinya kan dari data Excel kita visualisasikan ke dalam dashboard ya. Iya, betul. Apakah bisa ya si Power BI ini kita combine yang lain? Jadi maksudnya agar auto update gitu Pak. Jadi misal dari SAP ke dashboard Power BI-nya biar auto update. Jadi kita nggak usah narik secara manual gitu. Atau di-combine dengan yang lain gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Anggit. Jadi gini, ketika kita punya SAP tadi, kan ada database-nya kan di SQL Server itu. Nah, ketika SQL Server itu sudah kita inject ke Power BI, nah itu kita tidak perlu import lagi dari ulang. Jadi tinggal kita refresh. Ketika si SAP itu sudah mengupdate, misalkan transaksi hari ini, nanti kita update Power BI-nya juga otomatis. Nah itu pasti nanti akan terupdate otomatis, Pak Anggit. Data yang sudah diupdate di SAP dengan yang Power BI akan sama hasilnya. Gitu. Ya, Nah, cuman kalau misalkan cuman sekarang itu fiturnya memang harus di-refresh manual di aplikasi Power BI-nya. Nah, tadi ya kalau misalkan kita mau mengurangi hal-hal seperti itu, kita bisa meng-combine dengan Power Automate agar si refresh-nya itu bisa kita jadwalin menggunakan Power Automate. Misalkan jam 8 pagi nih pas Pak Anggit datang ke kantor itu sudah harus di-refresh, berarti kita men-setting di Power Automate-nya itu refresh-nya setiap jam 8 pagi di Power BI. Seperti itu sih, Pak. Baik, terima kasih Pak. Oke, tadi ada yang mau nanya, tapi nggak jadi ya? Ada yang resen tadi? Danu mau nanya nih. Mana Pak siapa? Danu Om Aje. Pak Danu, silakan. Tadi udah resen, kepijit lagi. Oke. Oh gitu, ya. Mau nggak? Menyambung 2 obrolan atau 3 obrolan tadi yang sebelumnya, artinya sebelum kita membuat dashboard, kita harus melakukan assessment dengan calon user gitu ya Pak Kemal ya? Yes, betul Pak. Oke, saya sebenarnya ada 2 pertanyaan, cuman pertanyaan kedua mungkin itulah jawabannya barusan harus adanya assessment. Karena saya tuh sedang merancang, cuman saya bingung apa yang harus saya tampilkan. Ternyata tadi sudah dikasih tahu jawabannya, harus bisa menjawab 3 pertanyaan itu, jenis data apa, komunikasikan, siapa end usernya. Saya kembali pertanyaan saya yang pertama aja, hubungannya dengan tadi impor data dari sistem ERP misalkan, karena di kami pakai Oracle, akan lebih efisien mana ketika kita import data, apakah diduplikat dulu baru memasukkan DAX atau merger, atau langsung di table yang kita import? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Pak Danu. Kalau dari saya sih lebih baik kita kan kalau di Power Query itu kan ada 2 ya, ada duplicate sama reference. Kalau saya baik lagi karena yang diimport itu adalah database, itu akan lebih baik hanya menjadi master. Nah, masternya itu akan saya reference untuk di merger ataupun untuk dibikin
DAX ataupun di encode nantinya di Power BI ya. Supaya ketika master itu update, yang di reference itu akan tetap ikut update sih Pak Danu. Jadi kalau saya sih mensiasatinya gitu. Jadi supaya masternya tetap clean dan kita juga bisa ngolah data di reference-nya si master. Jadi tetap terkoneksi antara master dengan duplikasinya, tapi dia menggunakan reference ya Pak Danu. Itu sih paling Pak. Oke, berarti bukan duplikat ya reference. Oke, terima kasih Bang Emma. Oke, sama-sama Pak Danu. Oke, Pak Danu, thank you. Ini ada present lagi nih Pak Sakti. Ya, halo, Silakan. Pak Aje, Mas Kemal. Yes, selamat malam Pak Sakti. Ini Mas Kemal mungkin ada lebih ke teknis sih. Kebetulan kan di perusahaan saya sekarang sih memang kita udah implement Power BI ya. Itu pun udah maksudnya mungkin lah udah koneknya ke global lah. Nah, mungkin lebih minta tipsnya sih Mas Kemal. Artinya gini. Jadi untuk saat ini sih saya itu masih melakukan refreshnya manual gitu ya. Iya. Seperti yang disampaikan tadi kan kita bisa memang setting refreshnya otomatis mau jam berapa. Tapi obstacle-nya adalah dari global itu ya ada warning terus gitu. Dengan reason-nya adalah ya istilahnya ya beban lah di mereka gitu. Artinya nggak tahu beban di bandwidth-nya atau apanya. Lah itu makanya saat ini masih manual sih. Mungkin ada nggak sedikit saran saja gitu ya supaya apa ya refresh itu bisa dijalankan otomatis gitu Mas. Berarti kalau refresh yang tadi di komplain itu menggunakan Power Automate tadi, Pak? Enggak sih, kita di setting di datasetnya. Oh, saya tahu. Itu berarti Bapak itu nyetingnya yang ada di workspace-nya itu ya? Betul, di workspace-nya itu. 8 kali sehari itu ya? Betul. Nah, kalau itu bedanya itu adalah refresh untuk di cloud-nya, di Power BI Service. Nah, itu memang agak lebih ngebebani karena dia akan masuk ke email notifikasinya dan itu harus gateway-nya juga harus aktif 24 jam. Nah, itu ya. kalau di Power Automate, makanya itu setiap seminggu sekali saya coba iseng sih, saya set automate ya. Tiba-tiba notif nih dari ya mungkin yang dari tim globalnya ya. Ya. Ya istilahnya sih ya dilarang gitu. Jadi kalau saran saya kalau memang Power Automate itu udah include dalam package-nya 365 di tempat Bapak, alangkah lebih baiknya menggunakan Power Automate itu sih untuk update-nya. Oh, itu enggak pengaruh ke yang dikomplain sama harusnya enggak karena itu kan udah include ya. Kalau memang sudah include package, cuman balik lagi coba dicek lagi apakah Power Automate itu masuk terhadap package-nya yang di tempat Bapak apa enggak gitu. Nah, itu sih yang perlu dicek lagi. Karena kalau saya juga sebelum saya menggunakan fitur-fitur yang ada di Power Platform itu saya benar-benar ngecek IT apakah ini termasuk fitur-fitur yang boleh dipakai atau seperti apa. Nah, seperti itu sih Pak kira-kira. Oke. Thank you Mas. Mungkin bisa di-consider lah nanti. Terima kasih ya. Ya, thank you Pak Sakti. Ya, sama-sama Pak Aje. Iya, sebelum kita lanjut kita foto dulu yuk. Masih sudah boleh dibuka Power BI-nya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kalau yang pertama Power BI, blank report, ada uang milik katalog, Excel workbook, Excel server dan yang lainnya. Oke, kalau udah dibuka Power BI-nya, oh ya balik lagi kalau Power BI itu untuk pemakaian laptopnya ya itu minimal ya untuk performance yang cukup itu bisa di minimal 8 GB ya. Kalau 4 GB bisa nggak sih Mas Kemal? Ya bisa aja, cuman harus banyak sabar ya kalau misalkan RAM kita 4 GB. Tapi kalau 8 itu cukup, tapi kalau untuk yang nyaman itu kita di 16 GB ya. Untuk yang paling nyamannya ya untuk kita menggunakan Power BI. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang di corporate laptopnya sekarang 8 GB coba diajukan ke superiornya ya ataupun ke IT supaya bisa di-upgrade ke 16 GB supaya lebih powerful ya penggunaannya. Oke. Kalau sudah boleh dibuka yang blank report ya rekan-rekan semua. Nah, boleh dibuka yang blank report ya. Satu lagi sebentar saya tadi lupa. Saya kirim satu lagi data.
Nah, ini formatnya PNG ya. Formatnya PNG. Jadi yang saya kirim ini adalah untuk background dashboard ya. Kenapa sih formatnya PNG ya? Baik lagi kalau misalkan di Power BI kita bisa mengkreasikan desain segala macam, nah tapi mensiasatinya adalah menggunakan PowerPoint ya, menggunakan PowerPoint. Nah, PowerPoint itu di edit ya, nanti menjadi background desainnya, baru nanti kita simpan sebagai JPEG ataupun PNG ya, untuk kita upload ke Power BI. Oke, kalau yang sudah download backgroundnya tadi ya, yang background page 1, itu kita lihat ya, ini kan kanvas kosong ya, ini juga namanya masih untitled. Nah, ini ada beberapa fitur ya. Nah, yang pertama kita mau tambahin dulu nih di sini ya, di sebelah kanan ada namanya visualisasi. Nah, di sini ada namanya format your report page nih. Ini bisa kita klik. Nah, kita bisa lihat ya ada namanya canvas background. Nah, ini bisa kita klik. Nah, ini misalkan color, ini bisa kita lihat misalkan warnanya biru. Nah, berarti nanti backgroundnya warna biru. Kok masih putih gitu kan? Ya, transparansinya kita bikin jadi 0 nih di sini. Nah, barulah di sini berubah menjadi warna biru. Nah, ini kalau kita mau pakai warna. Kalau enggak, berarti warna tetap diganti ke putih. Nah, image-nya kita browse. Nah, tadi taruhnya di mana sih file PNG tadi? Nah, kita klik. Nah, ini baru muncul background-nya ya. Nah, ini adalah poin yang tadi nih, mendefine apa yang mau ditampilkan. Nah, ini kan saya udah mendefine nih, saya mau nampilin sales gitu kan. Makanya saya udah nyiapin background-nya. Ya, saya udah nyiapin background-nya, makanya lebih mudah kalau kita udah nyiapin background. Jadi, kita lebih gampang kita kita udah tahu nih kita maunya naruh apa aja sih di sini chart-chartnya. Ini 1, 2, 3, 4, berarti udah ada 4 space. Ada space kosong di bawah, bisa 1 ataupun 2 chart, dan bisa ada 3 space lagi di bawah nih yang kosong nih. Nah, ini saya mau naruh card nih, berarti di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya mau naruh card untuk melihat KPI. Nah, yang di bawah sini, yang 2 kosong ini, yang kosong space ini bisa menampilkan bar chart, line chart, ataupun pie chart ya. Jadi, ini lebih gampang. Jadi, kenapa background itu penting? Ya karena supaya yang kita tampilkan di dashboard ini lebih terstruktur rapi. Jadi nggak asal masukin chart 1, 2, 3, seterusnya gitu. Nah, kalau seperti itu akan sulit. Kita nggak punya standar jadinya. Nah, itu yang benar-benar harus kita tahu nih apa yang mau ditampilin A sampai Z-nya. Oke. Nah, setelah background-nya sudah masuk di import, nah kita bisa pilih namanya transform data nih. Saya lihat kan ada namanya transform datanya adalah backend-nya. Nah, kita bisa ke sini dulu ataupun kita bisa import datanya dari Excel ya. Bisa 2 cara ya. Bisa langsung import klik Excel workbook atau kita buka transform data. Nah, contohnya kita klik yang Excel workbook nih ya. Kita klik yang Excel workbook. Oke. Nah, ini kan ada namanya tadi raw data yang saya kirim ya. Kita klik raw data. Oke. Nah, dia connecting. Nah, ini ya. Ada beberapa pilihan data. Jadi kalau di Power BI ini ketika kita import Excel, misalkan di Excel itu ada 10 sheet ya, nanti yang di sini yang tampil 10 sheet gitu. Misalkan ini ada sheet raw data 2 sama sheet 1. Nah, berarti nanti untuk yang kali ini yang praktek tipis-tipisnya kita akan coba klik yang raw data ya, kita checklist ya. Sebelah kiri kita checklist raw data. Setelah di checklist, kita bisa lihat di bawah ada 3 pilihan. Ada load, transform, sama cancel. Nah, kalau misalkan load berarti langsung loading ke front end. Kalau transform data berarti ke back end ya. Nah, kita bisa pilih transform data, ya kita mau ke back end. Nah, kalau cancel berarti nggak jadi. Nah, kita pilih yang transform data ya. Tapi kalau misalkan kita udah pede nih,
ternyata kita udah pede, datanya udah pasti clean ya, langsung loading aja nggak apa-apa, langsung load ya. Tapi kalau belum ya kita tampung data, klik. Oke, setelah itu kita tunggu loading nih. Jadi kalau misalkan datanya makin banyak, biasanya loadingnya agak lebih lama sedikit itu ya. Oke, nah kalau sudah, ini kita bisa lihat nih. Oh, ini sudah ada data yang kita import ya. Jadi data yang di Excel tadi sudah pindah ke sini. Nah, kalau di Power BI ya, misalkan kita sudah importnya ke sini. Nah, apa yang kita ubah di sini nggak akan ngaruh di Excel. Tapi kalau apapun yang kita udah rubah di Excel, ya akan berpengaruh di Power BI ini. Jadi kalau bisa dibilang lebih ke satu arah ya. Jadi apapun yang berubah di Excel di Power BI berubah. Tapi kalau misalkan yang berubah di Power BI di Excel nggak akan berubah. Jadi sebenarnya sih secara hierarki Excel itu jadi lebih tinggi karena Excel-nya itu termasuk dari resource datanya ya. Nah, ini adalah backend-nya Power BI atau disebutnya adalah Power Query Editor, yang mana ini juga fiturnya ada di Excel ya, Excel Advanced ya, Power Query dan Power Pivot. Oke, jika sudah tampil, ini berarti data-data yang kita akan pakai untuk praktek membuat chart ya. Nah, kalau kita lihat, ini valid 100%, berarti semua datanya itu sudah ready to use ya. Secara general ya, itu sudah ready to use. Tapi kalau misalkan masih ada adjustment lagi ya silakan. Tapi kalau secara kontennya ini memang sudah clean ya, jadi bisa langsung digunakan. Oke, kalau sudah, nah di sini di Power Query banyak fitur untuk cleaning data ya, mulai dari di home ini juga ada beberapa, dari move column, keep row, ada split column, ada group by, ada juga merger sama append. Terus di transform data juga kita bisa buat beberapa perubahan kolom ya, ataupun di add kolom kita juga bisa menambahkan kolom baru ya dari data yang ada. Nah, ini karena fiturnya terlalu banyak, waktunya tidak akan cukup, jadi kita coba salah satu fitur yang ada di add column ya. Teman-teman bisa geser di add column. Datanya bisa di-upload di WA group. Bentar. Mas Iqbal sudah dapat datanya belum ya? Di Zoom ini bisa di-download nggak kira-kira? Oke, sambil itu kita lanjut dulu. Nah, setelah kita coba tadi lihat beberapa fitur, nah kita mau coba fitur yang ini yang ada di namanya add column. Nah, ini kita mau nambah kolom baru ya. Kita mau melihat antara pengurangan revenue terhadap profit. Jadi kan kita punya revenue, nah kita punya profit, tapi kita nggak tahu nih cost operasionalnya berapa sih itu. Nah, makanya kita mau melihat pengurangan dari revenue dikurangin profit ya. Nah, makanya kita menggunakan opsi add column, karena kalau misalkan transform dia akan merubah kolom yang existing ya. Nah, kita klik add column. Oke. Kalau sudah, kita klik di add column. Nah, ada namanya custom column. Nah, kita klik custom column. Nah, ini akan bertemu dengan namanya function ya, mcode. Function namanya mcode ya, yang ada di Power Query Editor ataupun di bagiannya Power BI. Nah, ini yes, boleh Pak. Ada ini, coba cek kolom chat deh. Ada yang ini ketinggalan. Ketinggalan Pak. Bisa sama-sama ngikutin ya.
Transform and add column. Oh, oke. Jadi kalau yang ketinggalan tadi bisa sebentar. Tapi tadi datanya udah diimport apa belum? Kalau datanya sudah diimport, sebentar ya. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman ada di front end, nah ini ada yang namanya transform data ya nih. Transform data, kelihatan kan? Nah, ini bisa diklik. Nah, nanti dia akan mengarahkan ke Power Query Editor. Nah, di sini. Oke, tadi teman-teman yang ketinggalan apakah sudah bisa tampil? Nah, ada? Oke, Mas Maestro ya. Jadi kalau di web itu sebenarnya bisa ya, bisa dipakai tapi balik lagi kalau Power Query nggak ada ya, hanya untuk visualisasi aja. Power Query ada ini desktop. Oke, ada yang masih ketinggalan nggak di Power Query? Ini bisa di chat dulu di kolom chat. Oke, sudah aman semuanya berarti ya Pak Octavian, Pak Albert ya, sama Pak Anton ya. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi. Kan sekarang kita di add kolom ya atau tambah kolom ya kalau di bahasa Indonesia. Nah, ini kita bisa pilih namanya kolom custom ataupun custom kolom ya di bagian add kolom namanya custom kolom. Oke, nah ini kan ada tampilannya custom kolom. Nah, nama kolomnya apa? Kita buat namanya operation cost ya, operation cost. Nah, setelah namanya selesai, formulanya apa sih gitu kan? Formulanya kan tadi kita mau lihat revenue ya. Revenue, oke, dikurang. Revenue kita ketik ya. Ketika kita ketik, nah kan muncul namanya revenue ini ya. Ini berarti adalah sheet, sorry, ini adalah kolom yang ada di dalam tabel ya. Jadi ini adalah kolom revenue di dalam tabel raw data. Ya, kita klik enter ya ketika udah nemu revenue nih yang gambar ya trapezium, gambar yang kubus ya. Kita klik. Nah, setelah itu kita masukkan simbol minus. Kita ketik lagi profit ya, profit yang ini ya, yang sama lambangnya, yang kubus panjang, enter. Nah, kalau sudah kita lihat indikator yang pertama adalah ini ada bar warna abu-abu, berarti tandanya adalah function yang kita jalankan di encode ini ataupun di Power Query Editor ini sudah benar. Dan di ya cek keduanya ataupun di step keduanya untuk cek adalah di sini no syntax error ya yang terdeteksi. Jadi ketika ini sudah oke, kita klik oke. Nah, setelah itu muncullah kolom baru yang namanya operation cost ya. Nah, ini ya. Kolom barunya sudah muncul. Aman kah semuanya? Nah, kalau sudah muncul, kita lihat kan, tipe datanya kan masih mix ya. Masih ABC 123 nih. Nah, ini bisa kita klik ya di ABC 123-nya ini, bisa kita ganti menjadi wall number ya. Karena ini kan bilangan bulat ya, nggak ada koma segala macam, jadi kita rubahnya menjadi wall number. Nah, kalau misalkan pakai koma segala macam, baru baiknya kita mengganti menjadi desimal. Nah, karena ini bilangan bulat, kita ganti menjadi whole number. Oke. Ini kita lihat sudah, berarti tadi ada 3 kolom ya, ada sales, harga, ada revenue, profit, dan harga. Ternyata tadi kurang, kan kita nggak lihat operational cost. Nah, ini kita sudah tambahkan. Jadi, dengan adanya Power BI ini dan Power Query,
di Excel itu tidak perlu banyak-banyak data lagi ya, nggak perlu banyak-banyak kolom, tapi yang penting hanya kolom-kolom yang intinya lah ya, yang intinya untuk input data. Dan untuk beberapa penambahan kita bisa nambahkan di Power Query-nya Power BI supaya apa? Supaya data Excel kita tidak berat ya. Jadi ketika dibuka loadingnya tidak terlalu berat. Nah, itu ya cara mensiasatinya. Oke, ketika ini sudah, kita klik yang home, nih ya home. Kan ada namanya close and apply nih ya. Nah, ini kita klik close and apply. Nah, ini fungsinya apa? Jadi close itu adalah kita keluar dari backend ataupun keluar dari Power Query ke front end, ke Canvas. Nah, apply apa maksudnya? Apply itu adalah untuk mengaplikasikan apa saja yang sudah kita rubah supaya di-save dan akan terupdate di front end-nya. Nah, seperti itu ya, kita klik close and apply. Nah, kalau misalkan apply aja, berarti hanya meng-apply apa yang ada di back end, tapi kita tidak pindah ke front end. Nah, kalau close aja, berarti kita pindah ke front end, tapi tidak mengaplikasikan apa yang sudah dirubah di back end. Nah, supaya dua-duanya jalan, kita klik yang close and apply. Oke. Nah, kalau sudah, kita save dulu ya. Kita klik file. Di sini sebelah kiri ada namanya file yang mirip-mirip di Excel. Kita pilih namanya save as ya. Misalkan kita mau taruh di mana, misalkan saya taruhnya di materi Jatayu, misalkan dashboard praktek. Ini kita save. Template-nya tadi udah di-share sih. Template ini ya maksudnya kan ya. Template gambarnya udah saya share tadi di chat ya. Ini kalau ada yang ketinggalan, boleh saya share lagi ya. Itu saya share lagi. Nah, kalau template gambar jadi gini ya. Karena kita ada di bagian visualisasi kan ada namanya format report page. Oke. Nah, di sini ada namanya canvas background. Nah, ini ada nama image, kita upload. Transparansinya kita pilih 0% gitu ya. Nah, gimana Pak? Ada asumsi kira-kira sekarang udah terlihat atau belum? Ini jangan sampai transparansinya 100% ya, nanti nggak kelihatan. Oke. Nah, kalau sudah, kita mau mengisi yang ada di atas ini ya. 1, 2, 3, dan 4 nih. Karena kalau kita melihat, ini kan ada di report view ya, untuk canvas. Nah, ini ada table view. Nah, ini adalah kita mau melihat tabel nih. Ini tabel zero data ini yang di Excel ini kita bisa lihat di sini, cuma kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nih, kita cuma bisa short paling, ataupun kita bisa merubah format, tapi kita nggak akan bisa ngedit datanya. Nah, ini makanya hanya untuk melihat tabel, makanya namanya adalah tabel view, melihat tabel aja. Nah, selanjutnya ini adalah data model. Nah, karena ini cuma satu, jadi ya tidak ada relationship-nya ya. Yang terakhir ada namanya DAX Query View. Jadi gunanya adalah untuk membuat tabel baru ya, untuk kita keperluan analitik ya, biasanya kalau untuk di DAX Query View ini. Jadi nanti dibantu oleh Copilot ya, untuk memberikan referensi terkait DAX yang mau kita gunakan. Kita melihat tabular datanya, oke, ini kita lihat ada sales nih. Nah, kita masukkan di scorecard, nanti yang di KPI tadi ada 4 itu, terus selanjutnya ada revenue, ada profit, dan ada operation cost nih yang mau kita masukin ya. Oke, sebelum kita masukin, yang pertama mau kita transformasi dulu nih, format-formatnya nih, supaya sama nih. Contohnya misalkan ini harga ya, sorry, sales nih. Mungkin karena ini puluhan, ya nggak perlu di format ya. Nah, selanjutnya revenue. Nah, harga dulu deh, harga. Ini kan masih nggak kelihatan ya. Apa tuh namanya itu,
format angkanya kan belum kelihatan nih, masih kelihatannya cuma 0060000. Nah, ini bisa kita blok di kolom harganya. Terus kan ketika kita blok di tabel view ini, dia akan langsung mengarahkan ke namanya adalah column tool ya. Di atas ini column tool. Nah, kalau sudah, kita bisa klik yang koma ini nih, koma ya. Nah, kalau udah diklik koma, nah, barulah nanti si harganya ini value-nya berubah nih. Value-nya berubah ya. Jadi kelihatan 600.000. Nah, ini 600.000-nya pakai titik. Nah, makanya tadi saya sampaikan itu benar-benar harus dicek apakah sudah sama dengan format di Excel atau belum gitu kan. Kalau misalkan di Excel-nya pakai koma, ya berarti di sini kita samain juga pakai koma. Nah, ya kalau revenue juga dikomain. Oke, jadinya 6 juta ya, karena kan harga dikali sales profit. Oke, komain lagi. Dan next-nya adalah si operation cost nih. Kita kasih koma juga. Balik ke report view, karena kita perlunya ini dulu aja nih gitu. Kita cuma perlu 4 ya. Nah, yang terakhir satu lagi di order date ini kan terlalu panjang ya. Nah, ini kita bisa ganti juga, kita sama ya, kita blok. Kan udah di column tool, ini data tipenya udah bener date, tinggal formatnya aja yang kita rubah ya di sini. Ini formatnya kita rubah. Contohnya kita mau merubah hanya tanggal, bulan, dan tahun aja nih. Nah, kita klik nanti ya. Jadinya order date tadi yang tadinya panjang berubah menjadi hanya tanggal ya 2 digit, bulan 2 digit, dan juga tahun 2 digit. Oke. Jadi di sini yang dirubah hanya ada 5 kolom ya, kalau order date, harga, revenue, profit, dan operation cost yang tadi kita buat barang-barang yang di Power Query. Nah, setelah itu kita balik lagi ke report view. Nah, dari sini kita mau buat ini ya, tadi card ya, mau buat card. Buat card itu di sini ada yang namanya card, ada multi row card, dan ada juga card new ya. Nah, yang mau kita gunakan karena ini space-nya kecil ya. Nah, kita gunakan adalah ini multi row card ini nih. Ini gambarnya bar chart ya. Di bawah ini ya. Nah, ini bisa kita klik namanya multi row card. Nah, kita taruh di sini. Nih. Di kotak pertama ya. Oke, taruh di sini. Nah, setelah oke. Nah, ini kan dia masih kosong nih ya, belum ada tampilannya. Nah, ini field-nya kita isi. Field-nya masih kosong nih. Nah, field-nya kita isi yang pertama berarti adalah sales. Nah, sales. Nah, ini sales ya. Salesnya kita geser ke sini. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, ketika sales sudah digeser, nah kita ada bisa ngeliat nih. Oh, ternyata jumlah salesnya di dalam data tersebut adalah 76.879 ya. Nah, ini ya secara simpelnya ya. Udah kelihatan. Nah, next-nya kita bisa masukin lagi di sini, di sebelahnya ya, sama multi row card lagi. Nah, sekarang kita masukin adalah operation cost ya. Revenue dulu. Revenue. Nah, ini. Kan space-nya kurang nih. Nah, ini bisa ditarik. Oke. Nah, kalau sudah, kita bisa klik lagi multi row card sini. Nah, ini kita masukin sekarang yang ketiga adalah operation cost-nya. Nah, jadi udah ada 3 ya. Sudah ada 3 yang tampil untuk card-nya. Nah, satu lagi yang terakhir kita masukin profit ya.
Nah, ini kita masukin profit. Nah, kalau dilihat sebenarnya kan ini enggak rapi ya, ini kan, nutupin logonya, ini juga nutupin icon ya. Ini juga ada garis baris di sebelah. Nah, ini bisa kita bisa kita rapikan. Nah, fiturnya ada di sini nih, ada di format your visual di sini nih. Contohnya misalkan kayak kategori labelnya, berarti kan si sum of sales itu adalah labelnya. Ini kita bisa off-in aja, jadi hanya cuma angka. Nah, di generalnya ini bisa kita on-in title-nya ataupun judulnya dia ya. Kita mau isi apa? Berarti kita mau isi sales di sini. Sales terus di bold. Nah, barulah yang ini bisa lebih rapi nih katanya ya. Berarti kan di bawah ya. Kan kebalik ya, harusnya kan lihat title-nya dulu, baru kita melihat value-nya. Akhirnya dibalik, yang tadi label di off-in, nah title-nya dimasukin sebagai sales. Nah, itu kita lakukan juga di sini ya, sama labelnya di on-in, di off-in, terus title-nya di on-kan, nah tinggal diganti menjadi revenue. Nah, barulah kita masukkan bold-nya ya. Nah, jadinya bisa digeser sedikit ya di sini. Nah, jadinya tidak menumpuk kan di ikonnya itu. Jadinya lebih rapi. Memang harus di setting lagi ya. Kalau defaultnya memang pasti kurang rapi. Nah, ini sama di operation juga sama, di off kan, general title di on kan, nah tinggal dimasukin operation close seperti itu. Nah, ini ya operation close. Nah, kalau ini agak ini berarti hurufnya bisa dikecilin. Nah, jadi 12. Oke, nah ini sama yang profit juga settingannya off, terus title-nya on, jadi profit ya. Nah, ini ya simpelnya. Sebenarnya kalau untuk nyeting lagi masih butuh beberapa step, tapi karena waktu juga, jadi simpelnya seperti itu untuk men-setting card ya. Oke, setelah card-nya selesai di-setting, ini space ini juga bisa ditambahin lagi, misalkan kita mau buat progress bar chat itu juga bisa. Nah, tapi kita langsung next ke yang bawah. Yang bawahnya kosong ya. Kita mau isi menggunakan ini nih, namanya adalah line chart ya. Kita mau melihat historical penjualan. Nah, kan kita namanya sales analysis ya. Karena kita masukin si line chart ya di sini. Kita taruh di sini setengah dari space ya. Dari areanya kita taruh di sini. Oke, line chart. Nah, dia ada X sama Y axis. X-nya kita masukin yang order date-nya. Karena yang data date-nya hanya ada di order date ya. Nah, ini kan dia ada hierarkinya nih. Ada year, kuartal, ataupun namanya itu year, quarter, month, sama day. Nah, ini saya pilihnya adalah saya mau lihat by bulan. Jadi saya delete yang year-nya, kuartalnya, dan day-nya. Jadi sisa yang mana aja. Nah, ini sisa yang mana aja ya. Nah, setelah itu supaya bisa terlihat lagi isinya apa. Nah, ini untuk y-axis-nya saya masukin sales. Jadi bisa kelihatan jumlah salesnya by bulan. Nah, ini Januari sampai dengan Desember ya, bisa kelihatan nih. Nah, ini ya, bisa terlihat kan. Januari sampai dengan Desember. Nah, setelah itu, yang sebelahnya, kita mau melihat nih kategorikalnya. Ya, komposisinya lah ya. Nah, kita bisa pakai pie chart ya, di sebelah sini.
setengah area. Setengah area taruh di sini. Oke, setelah itu kita mau melihat legendnya apa sih, gitu kan. Oke, legendnya kita mau melihat channel penjualannya dari mana aja gitu kan. Oh, dari reseller, dari sosmed, dari toko, dari website. Nah, barulah value-nya kita masukin sales. Nah, oh baru kelihatan nih, ternyata paling tinggi kita lihat adalah dari sosmed penjualannya. Kedua website, ketiga reseller, dan yang terakhir adalah dari toko. Nah, kita bisa melihat nih komposisinya nih. Yang paling tinggi dari mana. Nah, itu ya fungsinya kita menggunakan pie chart ya. Nah, balik lagi pie chart kalau kita lihat hanya 4 data pasti akan efektif nih kelihatan nih. Misalkan lebih dari 4 ya pasti lumayan ya. Susah juga, bukan lumayan lagi tapi emang tidak disarankan sebenarnya karena akan susah melihat komposisinya apa aja sih sebenarnya isinya. Karena slide ini pasti kan kecil-kecil, makin banyak makin kecil kan. Nah, itu yang akan makin sulit dilihatnya kalau misalkan itemnya makin banyak. Terus next-nya setelah kita melihat sales, revenue, operation cost, profit, terus sales by bulan, sales by channel penjualan gitu. Nah, kita mau melihat lagi nih, tapi by regional gitu. Nah, regional kan tadi kalau kita lihat di data nih, kita lihat di tabel view di sini sebentar. Di sini ada regional nih ya. Di sini kita lihat ada Amerika, Asia, dan Eropa. Oke. Nah, di sini ya, kan ada 3 ya. Jadi Amerika, Asia, Eropa. Nah, sama ya, saya masukin card ini lagi yang di atas, tinggal saya Ctrl C. Caranya adalah klik yang sales, Ctrl C, terus klik ke yang bawah ini ya, yang kursi ini, yang ikonnya kursi, terus Ctrl V. Nah, tinggal digeser ke bawah sini. Oke. Nah, kalau sudah, ini kan sebenarnya secara total ya. Nah, kan kalau mau ngelihat hanya Amerika gimana sih yang tampil Amerika doang gitu kan. Tanpa saya harus bikin slicer di sini nih. Jadi di sini otomatis ke Amerika pokoknya kan. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita buka yang namanya filter. Nah, di sini kan ada namanya filter on this visual. Ya, berarti hanya untuk salah satu visual ini aja, si sales ya, si card ini. Kalau misalkan filter on this page berarti satu halaman. Kalau misalkan filter all page yang ini berarti semua halaman. Nah, saya mau pakai yang filter on this visual. Di sini ada space untuk add data di sini gitu ya fieldnya. Oke, saya masukin regional ke sini. Nah, ini karena saya mau tujuannya untuk Amerika, berarti saya klik checklist yang Amerika. Nah, cuma masalahnya namanya kan masih sales nih, padahal datanya udah Amerika. Nah, berarti di sini ya, di format your visualnya yang tadi itu ya, tadi kita ganti sales juga sama yang di atas. Nah, ini kita sama-sama ganti di sini, di general, title. Nah, ini sales kan, nah kita ganti Amerika ya. Oke. Nah, untuk satu lagi kita buat lagi berarti dari sales kan. Dari sales ke bawah. Nah, ini kita geser lagi ke bawah. Nah, sama kita geser lagi regional ke sini. Kita klik yang Eropa. Nah, sama tadi title-nya kita ganti juga menjadi Eropa ya. Oke, terus balik lagi yang terakhir Asia. Asia sama seperti tadi regional taruh di sini Asia dan judulnya diganti menjadi Asia ya. Nah, jadi kalau secara overview-nya ini ada 9 ya, ada 9 visual yang tampil. Walaupun ini pakai card ya, di atas ini pakai card di 4, terus pakai line chart 1, terus pakai pie chart 1, terus di sini juga pakai card juga 3 di bawah. Tapi balik lagi kalau misalnya untuk high level, untuk yang visualisasi cepat seperti ini ya, jadi cepat dilihat gitu kan, cepat kelihatan insight-nya itu akan lebih powerful dibanding yang terlalu detail. Tapi memang porsinya untuk top level ya.
Nah, kalau misalkan untuk yang sama gitu, misalkan sama-sama analis, ya mungkin yang detail akan lebih baik ya. Nah, itu ya kira-kira untuk sampel prakteknya ya. Sampelnya tadi kita coba satu fitur yang ada di backend, dan kita juga coba memvisualisasikan 9 visualisasi yang ada di dalam satu dashboard yang menggunakan raw data tadi ya. Jangan asumsi ya raw datanya tadi udah clean ya. Kalau misalkan kita prakteknya lebih detail ya, pasti akan saya kasih raw data yang nggak clean supaya kita juga bisa tahu ya case-case ketika kita mendapatkan data yang tidak clean ya. Jadi balik lagi ya, kalau yang namanya tool ya kayak Power BI ini memang harus dibiasakan dipakai. Nah, cuman kalau misalkan ada pertanyaan kok, tapi kita di corporate kita belum pakai. Nah, itu gimana caranya? Ya mau kita harus coba pakai di laptop sendiri gitu kan. Kita coba-coba praktek sendiri pakai data-data dummy dari beberapa open data ya, website open data itu juga bisa untuk kita praktek ya. Karena memang Power BI ini sifatnya hands on ya, teknikal ya, itu harus dicoba hands on ya. Misalkan seminggu sekali atau apa supaya nggak lupa beberapa fitur-fiturnya. Dan balik lagi, Power BI ini juga selalu update tiap bulan, jadi akan ada beberapa fitur baru ataupun penambahan chart ataupun pengembangan fitur ataupun perbaikan fitur. Jadi sebulan sekali itu pasti ada update, jadi ya memang sebulan sekali harus di-download update-nya supaya fitur-fiturnya juga nggak ketinggalan ya untuk yang ada di Power BI ini. Nah, setelah ini kalau misalkan kita punya akun ya, ini kan di desktop ya, kita bisa publish di klik yang di sebelah sini ya, publish, tapi dengan catatan kita sudah punya akun di Power BI ya. Nah, ini contohnya saya punya akun untuk Danone ya, untuk peserta Danone, peserta training, nanti saya buatkan, nah ini akunnya gitu, contohnya seperti itu. Nah, kalau sudah, kita bisa publish ke cloud-nya si Power BI yang akan bisa lihat nantinya oleh user-user yang lainnya. Oke, kurang lebih seperti itu simple prakteknya, karena kalau misalnya didetailin panjang ya, karena kalau di Toyota itu saya jalan sampai tahun ini tuh sekitar 6 batch ya, jadi kita itu standarnya adalah 2 kali 6 jam ya. Kalau di Amin itu kita buatkan standarnya 2 kali 6 jam ataupun totalnya sekitar 12 jam ya untuk praktek untuk training Power BI ini. Jadi dari mulai literasi Excel, database segala macam sampai dengan hands on Power BI menggunakan DAX ya untuk advance analytics-nya. Oke, mungkin dari saya itu Pak Ajay dan teman-teman yang lainnya untuk hands on-nya, untuk prakteknya, karena waktu juga yang terbatas ya, dan besok juga kerja lagi. Mungkin saya serahkan ke Pak Ajay kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, silakan. Ya, thank you banget Mas Kemal. Teman-teman lain masih ada pertanyaan? Apakah ada yang bertanya? Saya tadi udah masukin di grup ya, bahwa kalau belum join WAG kita silakan klik di sana. Oke, sepertinya nggak ada pertanyaan ya? Bisa jelas semua ya? Atau semua menunggu webinar kita nanti? Bertanya Pak. Oh, Pak Aristo, silakan Pak. Silakan. Izin bertanya, Pak Kemal. Ya Pak. Mungkin kalau untuk Power BI buat saya yang paling susah itu di DAX-nya ya Pak. Ya. Terutama untuk measure ya. Mungkin aku pengen tanya untuk source saja Pak. Efektif mana Pak dari Copilot atau AI yang lain? Atau dari community-nya Pak yang Pak Kemal sebutkan tadi blognya yang di awal itu Pak, untuk ada untuk problem solver untuk DAX-nya Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Risto. Kalau saya jujur aja saya buat asisten di ChatGPT, tapi dengan catatan ChatGPT saya upgrade yang premium Pak. Jadinya dia bisa punya, nah ini contohnya ya, saya share ya sebentar.
Nah ini Pak ya, jadi nah ini karena ini premium, baik. Nah ini premium, jadi kita bisa kita bisa bikin asisten sendiri. Jadi sini contohnya misalkan saya mau bikin terkait Microsoft Excel, Power Apps ataupun Power Query, nah ini bisa supaya ketika saya tanya dia jawabannya akan nyambung gitu Pak, akan nyambung sesuai dengan konteks. Misalkan saya buatnya Power BI, dia pasti jawabnya semuanya terkait dengan Power BI, DAX, MCOD ataupun yang lainnya, jadi akan relevan. Itu yang udah saya lakukan karena DAX itu kan nggak bisa dihafalin Pak ya, susah gitu kan. Yang kita paham nih kita mau ngapain gitu kan, tinggal kita kasih prompt. Nah, sejauh ini sih belum menemukan kesulitan. Dibanding saya ngelihat di komunitas itu kan agak susah ya, karena kadang-kadang itu juga ada yang nggak close juga. Akhirnya saya lebih baik nanya asisten saya gitu, si ChatGPT ini. Ada training juga soalnya mereka itu nggak mau pakai DAX Pak, tapi maunya pakai Encode. Nah, akhirnya kan saya harus men-switching beberapa fitur yang ada di DAX itu ke Encode. Nah, itu saya juga nanyanya ke si ChatGPT ini supaya isi di DAX itu ditransformasi ke Encode seperti apa gitu. Nah itu sih Pak. Jadi lebih baik sih ChatGPT, karena kalau Copilot itu walaupun resource-nya Microsoft, tapi kalau saya pernah dengar ataupun research ya selama ini saya pakai itu hasilnya masih di bawah ChatGPT sih Pak. Akurasinya ya. Tapi untuk yang simpel-simpel sih DAX-nya masih oke, tapi kalau misalkan untuk yang advance sih mungkin agak kurang ya. Itu sih Pak, kira-kira. Oke Pak, terima kasih. Ditunggu webinarnya aja Pak. Ya, itu tergantung Pak Aje Pak, launchingnya kapan. Iya. bulan depan. Sebentar, ada pertanyaan nih dari Pak Maestro ya. Muhammad Maestro, silakan Pak. Oh, lagi nggak bisa open mic itu kayaknya. Oh iya. Oke. Pertanyaannya adalah apakah ada komunitas Power BI user di Indonesia? Nah, ada nggak? Ada kalau sih. Kalau belum nanti kita yang bikin. Oh, sudah ada ya? Kalau di Telegram sih ada Pak. Oke. Cuman kalau di WhatsApp sih belum ada. Ya, kalau mau ya nanti kita bisa buatin sih. Nanti dimulai dengan yang join webinar kita. Bisa. Nah, itu lebih powerful lagi ya kan, karena komunitas kecil sesama pemakai Power BI, ada expertnya ya kan, nanya apa aja nggak sungkan di situ ya kan, gitu. Ada lagi nih, kita masih ada sekitar 7 menit ya sebelum 9.30. Ada yang bertanya atau sudah cukup jelas? Ya, sepertinya sudah cukup jelas ya untuk sesi kali ini. Untuk lebih mendalam lagi, ya tentu tidak selesai dalam waktu 1,5-2 jam gitu ya. Jadi memang kita akan, ya ini Pak Syafi'i bilang, saya agak kagok pindah dari Tableau ke Power BI. Iya, rupanya trennya seperti itu ya. Banyak yang dari Tableau itu pindah ke Power BI. Ya. Kira-kira kenapa tuh, Mas Kemal? Tableau sih mahal Pak. Jadi satu user itu bisa sekitar, saya lupa ya, antara 15 atau 20 dolar gitu satu orang, apa $100 gitu, saya lupa ya jujur aja. Tapi yang jelas itu mahal ya, dan itu kan dapatnya hanya ya Tableau doang gitu kan. Tapi kalau misalkan di Microsoft, kalau misalnya kita udah pakai Office 365 minimal E3 itu pasti udah include Power BI. Jadi kita nggak bayar lagi gitu, udah include Power BI, Power Apps sama Power Automate tadi. Jadi udah dapat fitur-fitur itu ya, jadinya buat apa kan pakai Tableau gitu jadinya sih. Toh secara fitur itu ya pastinya Power BI akan lebih gampang, karena kan kita misalkan pakai SAP dan itu isinya kan database SQL Server kan, akan lebih mudah diintegrasikan di Power BI. Dan balik lagi, Excel user pasti akan lebih friendly menggunakan Power BI dibandingin Tableau sih. Kalau dari korporasi tadi sih cost sih sebenarnya, cost. Ya, dan saya yakin kalau di saat itu, di masa lampau itu sudah ada Power BI, ya Tableau, ClickView, mau apapun itu nggak ada sih. Semua orang pasti lebih ke Power BI sih. Yeah, ya.
Karena produknya Microsoft ya kan, Microsoft punya Excel, Microsoft ya inilah leading lah ya. Akhirnya semuanya sekarang ini memang saya lihat sih rata-rata Power BI sih, jarang banget. Jadi kalau pakai yang lain tuh kayak apa ya, kayak add-on gitu ya. Tapi kalau udah di Power BI itu ya kayak udah jadi satu gitu kan. Ini ada yang nanya nih Pak Maestro nih ya. Telegram, grup Telegramnya apa nih Mas Kemal? Power BI Indonesia sih. Power BI Indonesia ya. Ya cari aja. Harusnya sih ada ya kan. Cari aja di Telegram. Oke. Saya rasa cukup ya malam ini. Thank you banget Mas Kemal dengan topik yang sangat menariknya ya. Jujur ini juga kayak semacam rekor ya buat kita ya, sampai 80-an peserta ya. Dulu kita pernah 100 ya, sampai nggak cukup. Sampai nggak cukup. Tapi ya ini juga antusiasmenya luar biasa ya. Dan ini memang hot topic ya. Sekali lagi kita ucapkan banyak terima kasih untuk Mas Kemal ya, yang rela berbagi ilmunya ya. Untuk lebih dalam lagi tentu kita harus belajar lebih ya, which nanti kita akan launching untuk webinarnya. Oke. Untuk sementara malam ini kita sudahi saja acara ini. Mungkin Pak Yudi ada tambahan Pak? Cukup aja. Cukup ya. Oke. Untuk Mas Kemal sekali lagi terima kasih. Teman-teman semua yang antusiasmenya belajar luar biasa, terima kasih juga. Kita ketemu lagi di acara ASCI selanjutnya ya. Jangan lupa ya, 17 sampai 18 itu ada bootcamp. Kemudian bulan Mei itu nanti ada webinar mengenai Excel dan Power BI. Dan juga sebenarnya kita punya kelas bahasa Inggris ya. Nanti juga akan saya share di WAG ya, seperti biasa Miss Aini Nafisah yang akan memberikan kita kelas Inggris itu. Oke, thank you sekali lagi Mas Kemal. Sampai ketemu di acara kita berikutnya ya. Sama Pak Haji. Ya Pak Aristo, Mas Danu, teman-teman yang lain ya. Selamat malam. Semangat untuk besok bekerja lagi. Thank you semuanya.